Baik, sekarang kita ke biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lanjut, Mas. Intinya, biaya beasiswa, magang, pelatihan itu boleh dibiayakan. Syaratnya juga tidak terlalu tidak terlalu rigid gitu, intinya wajar. Yang kedua, termasuk yang boleh dibiayakan itu adalah beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Jadi tidak hanya kepada pegawainya saja. Kadang kan perusahaan itu suka ngasih beasiswa atau magang atau pelatihan itu kepada pegawai, ya itu pasti kan. Karena kan dia pengen pegawainya itu tambah pinter gitu ya, tambah terampil gitu ya kan. Jadi ada biaya-biaya yang diinvestasikan untuk karyawannya dalam bentuk beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, tapi ada juga perusahaan yang dia suka ngasih beasiswa juga tuh ke orang lain gitu ya, bukan ke karyawannya. Maka kalau diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain, ini termasuk juga yang boleh dibiayakan. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian yang kedelapan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, apa itu piutang yang tidak dapat ditagih? Yaitu piutang yang timbul dari transaksi bisnis wajar, ya, transaksi bisnis wajar sesuai dengan bidang usahanya. Yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jadi emang beneran tidak dapat ditagih ini gitu ya teman-teman. Jadi piutang ini kan orang lain, pihak lain ngutang ke perusahaan, intinya gitu ya. Pihak lain, entah itu orang pribadi, entah itu perusahaan lain, itu mempunyai utang kepada si perusahaan, kepada badan tersebut, yang ternyata nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka sudah diupayakan penagihan maksimal atau terakhir gitu ya oleh wajib pajak, si dana piutang ini itu boleh dibebankan gitu teman-teman ya. Secara akuntansi kan sebenarnya kayak masih ada potensi kan gitu ya, dari si ini kan namanya utang itu kan harusnya dikembalikan gitu kan. Tapi dalam bisnis itu sebagaimana bisnis as usual, biasanya utang itu kredit macet gitu istilahnya ya, itu kan memang biasa terjadi di bisnis gitu. Makanya dalam perpajakan juga diperbolehkan untuk dibebankan kalau tadi, tapi syaratnya sudah dilakukan upaya penagihan maksimal. Lanjut Mas. Nah, syaratnya ada 3 teman-teman. Nah, jadi kalau untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu yang timbul di bidang usaha bank. Jadi yang biasanya membebankan piutang yang tidak dapat ditagih ini biasanya bank, lembaga pembiayaan, industri dagang dan jasa lainnya. Jadi pada dasarnya sih semua perusahaan boleh intinya gitu ya. Tapi yang tidak boleh itu piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil. Jadi di laporan keuangan komersilnya sudah dibayarkan. Yang kedua, sudah disampaikan daftar piutang tadi yang nyata-nyata tidak ditagih itu kepada DJP, kepada KPP tempat si perusahaan ini terdaftar. Nah, yang ketiga, nah ini kata-katanya dan ya teman-teman. Jadi syaratnya 1 sudah dibebankan, nih 1 sudah dibebankan. Yang kedua sudah diserahkan ke DJP daftar piutangnya. Yang ketiga dan yang ketiga. Jadi 3-3-nya harus dipenuhi ini ya syaratnya teman-teman. Slide berikutnya Mas. Nah ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ini ada 4 klausul. Yang pertama, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Yang kedua, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang tersebut. Kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Nah, apa itu penerbitan umum atau khusus? Ada di box yang biru ya. Penerbitan umum adalah dimuat di surat kabar atau majalah berskala nasional. Kalau penerbitan khusus itu penerbitan Himbara dan atau Perbanas,
kemudian penerbitan atau pengumuman khusus BI, Bank Indonesia, atau penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai WP dan pihak kreditur menjadi anggotanya. Nah, jadi intinya si piutang itu sudah diumumkan, ya, sudah dipublikasikan di penerbitan umum atau penerbitan khusus ini. Nah, syarat yang terakhir adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan dalam jumlah utang tertentu. Nah, yang poin ketiga ini, teman-teman, itu kan ada 4 klausulnya ya. Kata penghubungnya atau. Jadi, jika salah satu sudah terpenuhi, maka itu diperbolehkan. Jadi, tidak harus 4-4-nya ya. Ya, teman-teman. Jadi, tadi syarat untuk pembebanan piutang tidak tertagih adalah ada 3 tadi ya. Yang pertama, sudah dibebankan di laporan keuangan komersil. Yang kedua, sudah dilapor daftar piutangnya ke DJP. Yang ketiga, salah satu dari yang 4 ini. Intinya gitu. Ya, paham sampai sini ya teman-teman ya. Jadi piutang tidak tertagih itu syaratnya 3. Nah, tapi syarat yang ketiga ini, nah ini lagi nih. Ini agak beranak ini ya, syarat-syaratnya ini beranak. Syarat yang ketiga ini, yang mana ada 4 klausul ini, itu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Nah, apa itu debitur kecil? Ada di slide berikutnya. Ya, ini. Jadi ini diatur di Undang-Undang PPH ya. Jadi debitur kecil itu adalah piutang debitur yang tidak melebihi 100 juta rupiah yang merupakan gunggungan. Gunggungan itu keseluruhan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya KUKESRA, KUT, KPRS, KPRSS, KUK, KUR, dan lain-lain. Itu ya, jadi ada 6 nih. Karena 6 ini adalah fasilitas yang diberikan pemerintah ya, kalau saya tidak salah. Jadi kalau misalnya Bank Mandiri atau Bank BRI atau Bank BNI, mereka memberikan kredit-kredit usaha ini kepada petani, kepada rakyat kecil ya. Intinya termasuk yang 6 macam ini, dari KUKESRA sampai ke kredit usaha rakyat, sampai ke kredit kecil lainnya, maka ini tidak harus memenuhi syarat yang ketiga tadi. Tadi ingat syaratnya ada 3 tadi kan ya. Nah, yang pertama dibebankan di laporan keuangan komersil, yang kedua dilaporkan daftar piutang kepada DJP. Nah, syarat yang ketiga tadi kan ada 4 klausulnya. Kalau untuk yang debitur kecil ini, maka syarat yang ketiga tadi boleh tidak dipenuhi gitu. Jadi cukup 2 syarat aja. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau debitur kecil lainnya itu adalah maksudnya debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak lebih dari 5 juta rupiah. Oke. Gimana sampai sini bisa dipahami? Yang dimaksud debitur kecil ya. Lanjut satu lagi Mas Rama, slide berikutnya. Nah, si bank tadi misalnya dia membebankan piutang tak tertagih, maka daftarnya harus disampaikan di SPT tahunan. Nah, tadi kan ada 2 syaratnya ya. Yang pertama, sudah dibebankan di laporan keuangan komersial. Yang kedua, disampaikan daftar piutangnya kepada DJP. Nah, disampaikannya itu adalah melalui ini tadi, SPT tahunan, badan. Ya. Kemudian, apabila di kemudian hari ternyata, kan tadi sudah dihapuskan nih piutangnya ya teman-teman. Jadi piutang tak tertagih udah ditagih, tapi si yang bersangkutan gak bayar-bayar misalnya gitu ya. Karena tiba-tiba ada pandemi gitu ya kan. Tiba-tiba kreditnya macet, gak bisa bayar karena gak ada penghasilan. Maka oleh bank dihapuskan gitu piutangnya, bukan ya istilahnya dimasukkan ke akun piutang tak tertagih. Nah, ternyata di kemudian hari piutang yang tadi sudah dihapuskan itu istilahnya, yang sudah dimasukkan ke dalam akun piutang tertagih ternyata dilunasi, maka uangnya itu merupakan penghasilan bagi si perusahaan. Itu paham ya teman-teman ya? Jadi misalnya kayak
tadi saya minjemin ke Mbak Vina gitu ya, saya minjemin ke Mbak Vina, terus 100 juta, ternyata baru bayar 50 juta, tiba-tiba pandemi gitu. Nah, perusahaannya Mbak Vina ternyata tidak bisa bayar, misalnya gitu ya. Untuk gaji karyawan aja udah ngutang-ngutang misalnya gitu. Apalah lagi mau bayar bunga pinjaman atau pokok pinjamannya pun tidak bisa dibayar, ya kan? Nah, setelah misalnya sudah 2 tahun gitu, si perusahaan Mbak Vina nggak bayar-bayar, saya hapuskan tuh, saya masukkan utang tadi ke akun piutang tidak tertagih gitu ya, karena ternyata perusahaannya memang tidak mampu membayarkan. Nah, masuk ke daftar piutang tidak tertagih, ternyata 2 tahun kemudian perusahaannya Mbak Vina nih, karena masih ada itikat baik gitu ya, nah karena ternyata sudah jalan lagi perusahaannya, dibalikin dah tuh utangnya. Padahal tadi sudah saya hapus gitu ya kan. Nah, uang yang dibayarkan oleh Vina kepada saya, maka itu harus saya masukkan ke dalam penghasilan. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi itu merupakan penghasilan bagi saya. Karena di awal sudah saya hapus, saya boleh biayakan kan di sini. Di sini sudah saya biayakan, makanya ketika piutang itu dibayar, itu harus jadi penghasilan bagi saya. Intinya gitu.